wal hadirat. Pertemuan kita pada malam hari ini masih dalam kajian kurban, di mana asal usul kurban yang pertama adalah kisah atau cerita yang diceritakan di dalam Al-Quran anaknya Nabi Allah Adam yang bernama Qabil dan Habil. Ketika kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Qabil yang tidak diterima kurbannya merasa iri dan ingin menyakiti saudaranya Habil. Dengan perkataannya dikutip dalam Al-Quran, qala la aqtulannak, sungguh saya akan membunuhmu wahai Habil. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin, wahai Qabil saudaraku, sungguh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ketakwaan, amal-amalannya orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada malam hari ini, bagaimanakah kisah kurbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dinyatakan termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang muhsinin, orang-orang yang diakui dan dipanggil oleh Allah sebagai Khalilullah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Allah Ismail telah mencapai umur hampir balik, maka perintah untuk menyembelih Ismail datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah, kalau menurut ringkasan kisah dari sebagian ulama menyatakan mimpi pertama itu adalah yaumut tarwiyah, di hari tarwiyah, mimpi pertamanya. Kemudian mimpi yang kedua adalah yaumul arafah, diperintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kemudian mimpi yang ketiga adalah yaumun nahar, di malam hari-hari raya Idul Adha. Sehingga pada pagi harinya Nabi Allah Ibrahim menyatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi saya bahwa saya menyembelihmu. Apa kata Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Wahai bapakku, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ada kata di dalam Islam itu yang menyatakan imtithalul amr. Imtithalul amr itu artinya melaksanakan perintah, atau kalau bahasa Indonesia kita menyatakan segera melaksanakan perintah. Itu namanya imtithalul amr. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika orang tuanya menyatakan bahwa orang tuanya ingin menyembelihnya, maka Ismail alaihissalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala, saya siap. Kalau ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala, saya siap. Jadi Ismail berserah diri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, semuanya berserah. Nabi Allah Ibrahim begitu cintanya kepada anaknya. Nabi Allah Ismail begitu juga senang, cinta terhadap jiwanya. Tapi karena ini adalah perintah Allah, maka semuanya adalah untuk Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagu itu muniangnya kadang aja itu nih.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Baru ana telir sekedi lebih demenan itu melingkut ketimbang tanah masjid kan orang. Baru hujan sekedi sepi le masjid. Kan. Jadi pernyataan inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup saya ini, wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau memang itu untuk Allah, ndek na arah istilah hujan, ndek na arah istilah badai, ndek na arah istilah pedadila. Kalau sudah mau ke masjid, ya ke masjid sudah. Gitu. Nah, ini yang perlu kita rubah, satu prinsip. Setiap kita punya prinsip, tapi di dalam ibadah kita harus punya satu prinsip di dalam ibadah. Ibadah yang kita perjuangkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman daripada di antara kalian selama saya sampai dia mencintai saya melebihi cintanya kepada keluarganya, ibu bapaknya, anak-anaknya, dan seluruh mukminin. Tidak sempurna imannya seseorang sampai dia mencintai saya melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri, terhadap kedua orang tuanya, terhadap anak-anaknya, dan terhadap seluruh orang-orang mukminin. Nanti di rumah direnungi itu, bagaimana kita mencintai Rasulullah melebihi semuanya. Apa yang dinamakan cinta itu? Nah, kalau kita tidak merenung, kita tidak akan menemukan apa itu cinta. Nanti setelah kita mencapai tingkat mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membukakan kita sebenarnya cinta terhadap anak, istri, harta benda itu hanya bias yang tidak kuat. Ketika datang fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan tunaikan kurban, karena tipis cinta itu terhadap dunia. Jelap itu nyugulang bayar hewan korban ini no. Inilah masih sekat, berarti Allah dan Rasulnya di belakang cinta harta benda. Masih di belakang cinta harta benda itu. Dan kita tidak akan menemukannya kecuali lewat renungan, merenung. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Setiap ada kesempatan untuk merenung, merenung saja. Maksudnya merenung itu kita buat kepala ini bekerja. Kenapa kita harus mencintai Allah? Ya seperti itu dah. Nanti diri sendiri menjawabnya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Nanti akan timbul jawabannya. Kalau ada jawaban-jawaban yang nyeleneh, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin saya dalam waktu singkat merenung tentang kenapa saya selalu sakit oleh orang lain. Itu yang menjadi renungan tiang pribadi. Saya merenung, akhirnya tidak ada yang harus saya benci. Kenapa harus membenci? Tidak ada yang harus kita benci. Jadi begini dia, ada majelis zikir 1000, zikir saja. Saya sering merenung di situ. Zikir mengulang lafaz la ilaha illallah. La ilaha la ma'budah la ilaha maujud bihaq illallah. Tidak ada Tuhan yang maujud, yang nyata, yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya renungkan itu.
lama kelamaan saya mendapatkan sebenarnya tidak ada alam semesta ini yang mewujud kecuali Allah. Seperti itu nih. Sebenarnya alam semesta ini sebenarnya tidak ada kecuali Allah, hakikatnya Allah. Wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi ketika yang ada hanya Allah, apa yang mesti disakiti? Kita kembali ke alam nyata, tapi mereka nyata, mereka menyakiti saya, mereka ngomong saya dengar, gitu. Mereka ngomong saya dengar, mereka bertingkah saya juga melihat, sehingga saya tersakiti. Kembali kepada lafaz fa'alun lima yurid. Jadi Allah menciptakan seluruh tingkah laku manusia semaunya dan sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka orang itu tidak akan menyakiti. Dan sebenar hakikatnya hidup ini adalah ujian. Sebenar hidup ini adalah ujian. Mungkin dia tidak sengaja menyakiti, tapi kita tersakiti. Mungkin dia juga sengaja, tapi dia tidak tahu kalau kita sudah sakit. Coba kalau si daripada menyakiti seseorang dengan merubah bentuk mulut, dengan membuang air oras, apakah si dia tahu orang itu tersakiti apa enggak? Lah kalau orang itu tidak tahu kita tersakiti apa enggak, kenapa kita mesti sakit? Kalau dia tidak tahu, maka dia juga kayaknya mengira-ngira kita itu tersakiti. Nah seperti itu cara berpikir terus. Akhirnya ketemulah bahwa semua ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantaslah Allah menyuruh kita untuk mengembalikan semua kepadanya. Ketika kita kembalikan semua kepadanya, maka seluput kehidupan ini akan menjadi indah. Seluput kehidupan ini akan menjadi. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kemungkinan apa yang engkau benci itu lebih bagus untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang engkau cintai itu lebih buruk untukmu, untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui tentang itu dan kalian tidak tahu. Jadi semua apa baik sakit diberikan kita oleh Allah. Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya dalam diri kita. Allah berikan kita miskin, pasti ada maksudnya Allah di situ. Makanya dibuat kita miskin. Bukan berarti Allah tidak adil. Bukan berarti Allah tidak adil. Tapi mungkin dengan kemiskinan itu kita lebih rajin ibadah, lebih memikirkan masjid, majelis taklim daripada orang yang kaya. Dengan si sugi hadir majelis karena sibuk mungkin. Tapi kita tidak bisa berprasangka buruk terhadap orang-orang kaya. Mungkin ada kebaikan yang ditaruh Allah di sana. Jadi dipilih oleh Allah mana yang harus dijadikan taraf hidupnya sederhana, mana yang harus dijadikan orang kaya, dan lain sebagainya. Allah lah yang mengatur semua itu, dan kita tidak bisa mengatur semua itu. Itu pengembalian daripada renungan itu. Allah yang mengatur semua itu, dan kita tidak bisa mengatur semua itu. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sungguh engkau ini hanya memberi peringatan. Nah ketika kita melihat ada yang salah, kita beri peringatan.
Ada anak-anak muda ini pakai celana, ndak pakai topeng, ojok-ojok langsung ke saf pertama. Lah baguslah ke saf pertama kan bagus, ndak apa-apa, bagus. Tapi begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri pergi. Nah, ini merusak tatanan kekhusyuan, dan Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Yang seperti itu Sa'labah. Namun ketika Sa'labah melakukannya, langsung Rasulullah menegurnya, kenapa engkau lakukan seperti Sa'labah? Mestinya engkau diam sebentar, ditambah dengan apa yang engkau ketahui dari tasbih, zikir, tahlil dan lain sebagainya. Oleh karenanya ulama kita mensiasati setelah selesai sholat, kita berdiam dulu, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama menciptakan bacaan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir, dan itu datangnya dari Rasulullah. Coba kalau seandainya tidak diciptakan barang-barang seperti itu. Ini kan yang menciptakan barang-barang itu ulama. Coba tidak diciptakan barang-barang, udah kabur semuanya kita. Tidak tahu kalau itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau kita merenung semua adat istiadat itu juga kita harus renungi, gitu. Padahal ini Rasulullah tidak menyuruh kita bareng-bareng. Tapi kalau kita merenung, oh berarti ulama kita yang mensiasati biar kita tidak pergi dari tempat sholat kita. Sampai musafahah. Musafahah tahu? Kenapa ada salawat di musafahah? Musafahah saja saya. Itu yang direnungi. Ternyata kita jarang berselawat. Saya jarang berselawat. Tapi diciptakan oleh ulama kita selesai sholat itu bermusafahah dengan membaca selawat. Allahumma sholli. Nah ini kan kita disuruh berselawat di situ. Coba setiap muazzin menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mestinya kita berselawat. Tapi ini enggak, sampai muazzin pun yang melafazkan itu tidak berselawat. Dengan si ngebangin apa? Padahal ini ayat yang memerintahkan kita untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi, dan berilah salam yang sempurna. Coba bayangkan, kita diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah. Setiap kita mendengar ayat itu mesti kita imtithalul amr, melaksanakan perintah. Kita laksanakan perintah itu. Kita sudah diperintah oleh Allah, sallu, selawat kalian, karena Allah sudah berselawat. Selawat kalian. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kita bareng Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita sudah melaksanakan perintah. Nah ini ndek menang aja. Sampai-sampai muadzin yang membaca ayat itu menang juga. Mesti kita adatkan seperti itu. Karena menurut yang saya dapat, menurut yang saya dengar, jemaah le akhirat ketika perhitungan itu tiba, seluruh amal ibadah ini ditimbang. Sebelum ditimbang, saya bareng bersangkutan. Arak dengan siwa sumpah senak te, bejulu tipai penta ya Allah, ya Rabb. Dengan ini layak le dunia wah yang nyumpahnya nak aku. Ya khair perkali ni sumpah senak. Bilang jelo ni sumpah senak tiang. Hitung berdua ya putaran sidi tu.
lagun denara istilah sidil itu langsung Allah menampakkan jelopiran. Ingat itu selopuna lekan awal terlahir pun ingat itu le ketika hari perhitungan ini selopuk dosa salah ingat itu le saat ini denara itu lupa. Nah ya ampun tengendang le epente atena tutup aib te baik le dunia ini maupun le akhirat karena selopung kita le akhirat cuma yang penengenungan nabi te si nutup aib semeton pada Islam maka Allah akan menutup aibnya le dunia ini maupun le akhirat. Legaran je itu demen ngerawasin dengan sampai telah dengan rawasin te hendak hendak jadi kita mesti kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak sekali nara itu untuk menyinggung masalah keluarga atau keluarga dengan apalagi keluarga ustaz atau tuan guru keep silent. Asal ini adalah merupakan guru ada dengan rawasinnya enggak. Nah ini penghormatan le seorang guru. Ketika dengan si sumpah sanak timbang sekian kali berarti sekian. Ketuana dengan si sumpah sanak ini ke ente si sumpah sanak apakah mek sumpah sanak ya di iten atau ngombe. Li itu cerdas-cerdas itu. Nda temele nyumpanya naik darak mu teh nda kumele ya Allah harus negenti apa sih negenti amal ibadah akhirnya hitung pira amal ibadah sembahyang pira puasa pira kokot jauh datang ya Allah ya Rabb wah ya nempelek kokulai wah ya nempelek maju ngumpe sini bayar metempelak ya malak ndek kumele meleng ko amal ibadahnya jauh datang malak dengan si selikuna wah nyeliku aku anda kayak yang kosiu selikuna berarti ngumpe bayar kita melem bayarnya selikuan si siwino duguna nak kayak yang tono la dirham wala dinar li akhiratin. Akhirnya apa yang dipakai bayar? Pahala amal ibadahnya. Kecuali pahala salawat disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek nasadek saya. Pahala salawat ini. Nah, inilah ketika lek timbangan orang-orang yang kurang amal ibadah wah baitna si semeton jarina kurang lek timbangan ringan timbangan ngono kono. Denula berat maka mestinya tipa neraka. Akan tetapi Rasulullah berdiri di situ dan mengeluarkan secari kertas diletakkan oleh timbangan ini. Yang pernah berubah semula ringan jadi berat menjadi ahli surga. Bertanya para nabi, apa ki ngolokna si Rasulullah itu? Kan ngono beratnya ini. Nah, kita si jadi umat kangku itu ketuan ya Rasulullah nabi le sih. Au ini simpenan selawat mek selain dunia ini, ya simpen ku. Selawat. Nah, ini nyuri berat timbangan ini. Jadi lamun pohon selawat ini simpen si nabi enten ndek ulak kejauh le si kodona bebayar nang. Bagan dek tedeman berselawat. Aran jitan de tenau iya yang pete jarang selawat maka ulama menciptakan musafahah ini dengan selawat jarang itu milih hadir selawat angka musafahah si leitene arak sekali selawat Allahumma shall dengan sinina berkali-kali 2 sampai 3 kali dengan sinina. Nah ini dengan sinina pertahanan selawatna leweannya dengan sinina angka dengan sinina
lamun tama surga ndek negan jadi anak buah bidadari, lamun tama surga ia jadi bapak buah bidadari, ibu buah lah istilahnya nih, ibu buah. Nah lagu arah sini rotos wajahna sugul gigina ngumbe ngangkuna jadi ketua bidadari. Tenang, lek surga ino dengan sini nata ma surga kanggo yemilen wajah si ngumbe luar biasa ingasna kanggo. Ya ampun demenang senina ne si semama ne cuma. Wah ternyata benar-benar kepala bidadari ini. Angka ndak dengan bapak-bapak ndak khawatir dak kana rotos ganti doang. Kulitnya lebih bagus, lebih bersinar, lebih bercahaya. Lagu lamun ingas ngedua le dunia sembahyang nang masjid ndek mele, ngaji majelis taklim ndek mele. Onya ini jenana. Asalna sidina teman reke si mama kebuk enak kelantong ya dah. Ini to onya. Yang penengno pilen dengan nina ini si berdua agama. Ketika itu milan dengan ini sebut agama pasbar bitatidin taribat syadak bekopok ya mantah kan lah mentah selesai begawian nambah dan lain sebagainya kepoktet ya mantah kan itu selesai berarti begawian dengan sinukangin dan lain sebagainya lamun selesai kan kepok nih mana taribat syadak berarti selesai itu begawian lamun tepilan dengan nina si berdua agama kan nengono istilahna ya lamun dengan sindena tahu ndena kenal agama ngumbe sina tamba jeneng mulai teng kita dulu ngumbe wudu nang ulai tem bimbing ya ndena kenal agama terus ngumbe sina belanja jual beli ulai tem meriksa cara sembahyangna cara puasana cara haidna ulai tem bimbing ya. Nah itu kan begawian itu. Lagu lamun dengan si paham le agama, ngumbe juga, ngumbe sina bakti le semua paham. Ngumbe sina didik anak jarina paham. Yang pernah taribat syadak, nabi taribat syadak. Selesai itu begawian. Kelebihan le kan salawat. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi ngana khatib. Sungguhnya Allah memerintahkan engkau dengan perkara yang dimulai dari dirinya sendiri. Jadi Allah memerintahkan satu perkara yang dimulai dari dirinya. Itu berselawat. Terus kemudian dinyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, pakai fi'il mudhari. Innallaha wa malaikat. Berarti sampai saat ini Allah masih berselawat kepada Rasulullah. Geti isine ngatiang itu si nabi teh. Sampai ngancem itu si nabi teh. Saya si nyebut aranku lek juluna terus yen delak berselawat leoku iya kuparan dengan si palang bakhil di atas dunia. Saya si nyebut aranku tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu langsung itu lagu ndak na itu doang. Setiap orang menyebut nama Rasulullah kita mesti berselawat. Kenapa Rasulullah sampai menyatakan seperti itu? Karena kita berselawat kepada Rasulullah itu sudah merupakan ngumbe-ngumbe kita berselawat, ngumbe-ngumbe kita tulak berselawat. Allah sudah menjadikan Rasulullah ini penghulu seluruh makhluk bumi langit, penghulu seluruh makhluk. Surga mesana nabi terani ngobrol surga. Nabi-nabi selain dan rani. Lamun nabi teh ngobrol nang surga. Teh perang, sesi perang di toko tama surga.
Langsung sahabat si cenekana ngakan kurma, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, ini cenakangan denuman buat kurma ini lagu ande ku milu perang mate le dalam perang ngumbe le sesan kurma ini bareh lanjutan le itu mate le dalam perang lanjutan makan kurma le surga, ngobrol na surga. Hanya Rasulullah yang bisa seperti itu, karena Rasulullah itu adalah Sayyidul Kainat, penghulu lekan seluruh alam semesta. Jadi de berselawat ndek de berselawat tetap ya jadi penghulu seluruh makhluk. Hanya saja lamun de berselawat 10 kali selawat epente tipe pelungguh senamnya. Nah yang penengah ya bakhil dengan ini disebut aran kali julunan dia mele berselawat. Kan selawat epente tipe itu. Rahmat maghfirah epente tipe itu 10 kali. Lah mestinya dende teman telah berselawat. Berarti kan setiap detik kita berselawat 10 selawat epente. Teu mau tipe diri teh. Nah, ketika orang itu mencintai Rasulullah, banyak berselawat, maka dimudahkan selopuk pintu apapun. Pintu jodoh dimudahkan. Nah, lek jomblo-jomblo sulit jodoh, sering berselawat. Tapi yang sudah menikah saya nggak tahu ini. Ingin jodoh lagi. Ya berselawatlah, berselawat, tapi kita berselawat itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita menginginkan dunia lewat selawat, kita diuji oleh Allah Subhanahu. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun ta istiqomah berselawat, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ini kan Nabi Ibrahim sudah sepakat dengan Ismail anak beliau, putra beliau yang tercinta, sepakat. Kalau begitu, kalau itu adalah perintah Allah, wahai bapakku, laksanakan. Akhirnya Nabi Ibrahim laksanakan. Ayo kalau begitu kita laksanakan. Setelah dua orang ini mau melaksanakan, disitulah setan iblis datang. Setelah kita terjaga, terbangun dari tidur untuk mengingat sholat jamaah di masjid, disitulah setan iblis datang. Setiap kita ingat untuk berkorban, maka disitulah setan iblis datang. Iya kan? Arak sin dene mele berkorban, murni dene mele berkorban, selopu itu mele berkorban. Baik sin darak kepang maupun si arak kepang. Lagu dengan si arak harta bendana, ketika dia mau pingin berkorban, disitulah setan iblis datang. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Maka ketika berangkat, disitulah setan iblis datang. Digoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau. Digoda Ismail, tidak mau. Digoda Siti Hajar, tidak mau. Kalau memang itu perintah Allah, maka saya setuju Ismail disembelih, kata ibunya. Nah, jadi semuanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita juga seperti itu. Berkorban, kita mesti berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lamun masih bisikan-bisikan setan iblis ini kita dengarkan, bakal calon urung lah, calon urung kita. Di apapun juga, diuji diri. Tadi kan hari Jumat, masukkan sumbangan belum? Enggak. Uji diri. Insya Allah
Jumat datang, nama 100. Uji diri, setiap harinya itu akan berubah-ubah. 100 seket. Seperti itu dia. Kalau kita sudah niatkan, minggu depan hari Jumat saya akan nyumbang 100.000. Nah, pasti di antara hari ini dengan hari Jumat itu banyak sekali ujian, bisikan-bisikan. Itulah tugasnya setan iblis, menggagalkan rencana kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah melaksanakan semua itu, maka setan iblis punya cara. Apa caranya? Riya. Dia akan meminta kita untuk berbangga. Ini kita udah kurban nih, alhamdulillah. Ini Pak Panitia saya serahkan untuk kurban 2,5 juta. Kita menang. Ini lillahi ta'ala. Diam saja. Tapi besok lusa iblis ini berusaha bagaimana kita mengungkapkan kurban kita ini agar kita menjadi riya atau menjadi ujub, bangga. Jadi amal dengan nyeda ya. Lah seperti itulah setan iblis. Ndak tegentahan. Akhirnya ara dengan muni ngono kuna letene jende nara buki dengan ngorban letene ya. Akhirnya muni teh aran jende de tau ya aku wah ara 2 minggu pertama le panitia. Nah, ini kan hal-hal seperti itu maksud kita membanggakan kepada orang ini biar dia tahu bahwa kita juga ikut berkorban. Itulah yang menghapus pahalanya. Jadi setan iblis menang. Nah, ketika kalau kita sudah ungkapkan kebanggaan dengan bangga, maka dihapus pahalanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah tidak menerima daging, darah, tapi sifat takwa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima riya. Kita harus benar-benar ikhlas. Kalau kita sudah serahkan ke panitia, kita tambah ibadah kita. Ya Allah, jaga diri saya ini dari sifat riya, sifat ujub, sifat sombong. Ya Allah, kita renungi. Ya Allah, mudah-mudahan diterima tetesan darah pertama hewan kurban kita, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak riya. Kita ikhlas berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.